Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspitasari, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara terampil menjadi MC dan terampil berpidato. Yang pertama, terampil menjadi MC. Sebelum kita terampil menjadi MC, kita harus mengetahui siapakah itu MC. Sebagian orang mempunyai persepsi bahwa MC disebut juga protokol. Sebenarnya, MC merupakan bagian dari aktivitas protokol. Secara definisi, MC dapat diartikan sebagai petugas yang memandu atau mengendalikan jalannya sebuah acara atau kegiatan. Sedangkan protokol adalah pengaturan keseluruhan acara. MC yang menjadi bagian dari keprotokolan, tugas utamanya adalah memandu acara dari awal hingga akhir dan bekerja sama dengan protokol lainnya untuk kelancaran sebuah acara. MC dalam kegiatan protokoler disebut sebagai jantung acara, di mana dia adalah penentu kelancaran rangkaian acara. Mulai dan berakhirnya acara sangat bergantung kepadanya. MC adalah seseorang yang akan memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapi. Tak ada seorang pejabat penting atau siapapun yang dapat maju berbicara di hadapan tamu atau audiens bila MC tidak mempersilahkannya. Setelah kita mengetahui siapakah itu MC, kita harus tahu apa peran dan tugas pokok dari seorang MC. MC memegang peranan sangat penting dan akan menjadi salah satu pusat perhatian dalam suatu acara. Setiap penyelenggaraan acara, baik resmi maupun tidak resmi, harus benar-benar mempunyai MC yang profesional. Keberhasilan suatu acara sangat tergantung pada MC-nya. Sebaik apapun acara yang dikemas, namun kalau MC-nya jelek, maka acara tersebut akan dianggap tidak berhasil. Sebaliknya, acara yang walaupun hanya dibuat sederhana, tetapi dengan kemampuan atau keterampilan seorang MC, maka acara tersebut akan terasa mengesankan. Berikut ini beberapa tugas pokok dari seorang MC. Yang pertama, MC bertugas mengumumkan acara yang akan berjalan atau sebagai announcer. Yang kedua, bertugas menarik perhatian hadirin untuk mengikuti jalannya acara. 3. Bertugas mengatasi hambatan-hambatan acara dan bertanggung jawab agar acara berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, yang keempat, MC bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Prinsip-prinsip dasar seorang MC. 1. Jika acara yang dipandu adalah acara yang bersifat sangat formal seperti acara kedinasan, maka MC tidak perlu membuat improvisasi yang tidak sesuai dengan acara kedinasan. 2. Jika acara yang dipandu bersifat semi-formal seperti seminar, maka biasanya ada pemandu acara yang dikenal dengan sebutan pembawa acara dan ada juga pemandu acara yang dikenal dengan sebutan moderator. 3. Jika acara yang dipandu sifatnya informal seperti acara hiburan, ulang tahun, reuni, jumpa langganan, dan lain-lain, maka diperlukan seorang pemandu acara yang pandai berimprovisasi, sehingga menarik audiens untuk ikut gembira dalam suasana yang hangat dan menyenangkan. 4. Seorang MC adalah komunikator yang mengadakan kontak langsung dengan lawan bicaranya atau dengan audiensnya. Oleh karenanya, MC harus menguasai ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan public speaking. MC harus menguasai psikologi kalayak, bahasa, sosiologi, etika, dan lain-lain. 5. Seorang MC harus mampu mengatasi hambatan-hambatan jalannya acara dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran suatu acara yang sedang berlangsung. Dan terakhir, yang keenam, seorang MC harus mempersiapkan rencana kerjanya secara matang
dan berkonsentrasi penuh atas apa yang diucapkan ketika sedang memandu acara, baik pemilihan kata, gaya bahasa, maupun diksi dan cara pengucapannya. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang MC. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman yang luas. Memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman hidup akan membentuk sikap penuh pengertian kepada masyarakat, serta mampu menghargai dan memaklumi gejolak yang hidup di sekelilingnya. Dengan kedalaman pengetahuan yang menyangkut peri kehidupan, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat, seorang Master of Ceremony dapat dengan mudah menguasai audiensnya. Pengalaman akan menjadi sumber kreativitas yang sangat efektif sesuai dengan tuntutan situasi. Yang kedua, cerdas. Banyak orang yang bisa membedakan antara MC yang cerdas dengan MC yang hanya cemerlang di permukaan saja. Ada MC yang wajahnya cantik dan suaranya bagus, tetapi tidak ada kreativitas dan penghayatan dalam penampilannya. Penampilannya tidak berisi, hanya sekedar rangkaian kata-kata tanpa makna. Audiens percaya kepada MC yang tahu persis pada apa yang dikatakannya dan sanggup dengan cepat mengambil keputusan serta membuat pesan dengan jelas, singkat, dan tenang bila terjadi hal-hal yang mendadak harus disampaikan. Dan hal ini bisa terjadi setiap saat. Yang ketiga, rasa humor. Audiens tidak menghendaki berkomunikasi dengan seorang MC yang bermuka masam, karena mereka datang untuk menghadiri suatu pertemuan dan menghibur hati dan secara tidak langsung mengharapkan semua yang dilihatnya adalah yang terbaik. Bagi seseorang yang tidak mempunyai sense of humor, tak seorang pun dapat menolong kita untuk menghidupkan dan menyemarakan suasana dan penampilan kita. Kita perlu memiliki rasa humor, karena dengan itu akan tercipta suasana yang akrab, ceria antara kita dan audiens. Kendati demikian, jangan hanya sekedar meniru banyolan pelawak saja. Usahakan membuat lelucon yang asli yang sesuai dengan tema acaranya. Yang keempat, sabar. Pelaksanaan suatu acara melibatkan banyak pihak yang masing-masing mempunyai cara dan keinginan sendiri-sendiri dalam mencapai tujuannya. Akibatnya, pada saat acara sedang berlangsung, mungkin sekali muncul instruksi-instruksi yang membingungkan. Belum lagi kalau ada pengisi acara yang rewel, tidak sepenuhnya mempercayai MC atau berulang kali mengubah acara. Disinilah dibutuhkan kesabaran dan ketenangan sehingga dapat menyenangkan semua pihak. 5. Imajinasi. Pada saat-saat tertentu, MC dituntut untuk kreatif agar acara yang biasa-biasa saja bisa menjadi lebih meriah, bersemangat, dan mengesankan. Untuk itu, seorang MC dituntut kemampuannya untuk bisa membumbui acara dan memainkan perannya dengan baik dengan melibatkan emosi dari audiensnya. Tentunya dibutuhkan ide-ide cemerlang yang hanya bisa datang pada mereka yang mempunyai imajinasi tinggi. MC menciptakan suasana sesuai dengan imajinasinya, namun tidak jarang pula MC harus meredam emosi audiensnya dengan menerima imajinasi yang dimiliki audiensnya. Yang keenam, rendah hati dan bersahabat. Kerendahan hati membuat penampilan MC menjadi sosok yang ramah, berwajah cerah, dan siap berdialog sebagaimana seorang sahabat layaknya. Seorang MC mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu dengan para pejabat tinggi atau sebaliknya dengan masyarakat dari kalangan bawah. Bila pada satu kesempatan MC bertemu dengan kedua belah pihak, hendaknya MC tidak membuat perbedaan dalam sikap yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. 7. Kemampuan bekerja sama. Pada pelaksanaan kerjanya, seorang MC tidak dapat bekerja seorang diri. Selalu ada pihak lain yang menunjang penampilan dari MC, seperti protokol, stage manager, soundman, lighting man, dan sebagainya. Karena itu, dibutuhkan kemampuan bekerja sama dan pengertian yang baik di antara petugas. Keberhasilan MC tidak seutuhnya merupakan keberhasilan pribadi, tetapi merupakan keberhasilan tim. Bagaimana seharusnya menjadi MC yang baik?
Jika kita ingin menjadi MC yang baik, hendaknya kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, cara berbusana yang baik. Busana atau pakaian yang baik dari seorang MC hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu di mana acara itu diadakan. Sesuaikan pakaian kita dengan tempat acara itu diselenggarakan. Dan kapan acara itu dilaksanakan, siang hari, pagi, ataukah malam hari. Dengan memperhatikan waktu yang tepat, tentunya kita akan lebih jeli memilih busana yang tepat. Yang kedua, bagaimana suara yang baik? Suara yang baik adalah suara yang harus cukup keras. Perkirakan bisa tertangkap oleh pendengar paling belakang. Jika menggunakan mic, setel volume agar suara cukup jelas namun tidak terlalu keras. Usahakan suara tidak sedang terganggu oleh batuk, serak, atau sebangsanya, sehingga suara tidak terdengar terganggu. Jika terpaksa batuk, usahakan menghindarkan arah mulut dari mic sehingga ketika batuk, suara tidak masuk ke dalam mic. Jangan menggunakan nada yang monoton. Berilah tekanan nada pada kalimat-kalimat tertentu yang sekiranya hal itu penting. Yang ketiga, bagaimana hendaknya mempergunakan bahasa? Berbahasalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang komunikatif. Jangan menggunakan permainan kata dengan menonjolkan istilah-istilah asing, sementara sebagian besar tamu tidak memahaminya. Pakailah bahasa yang baik dan benar, terutama dalam acara-acara resmi. Sering kita mendengar banyak kalimat yang salah walaupun sepintas terasa benar. Namun, jika kita amati, ada kalimat lain yang jauh lebih benar. Contohnya, para hadirin yang kami hormati. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Sedangkan kalimat lain yang jauh lebih benar adalah hadirin yang kami hormati. Yang keempat, sikap seorang MC. MC harus murah senyum, tidak cemberut, tidak berwajah tegang, sedih, atau wajah-wajah melankolis lainnya. Sekalipun MC hafal urutan mata acaranya, lebih baik MC memegang kertas yang berisi susunan acara. Sesekali hendaknya kertas itu dilihat, kecuali jika acaranya rileks, misalnya pada acara hiburan. Jangan memasukkan salah satu tangan kita ke dalam saku celana ketika kita menyampaikan acara. Usahakan pula tidak meletakkan tangan di belakang di atas pantat, terlebih jika kita bertolak pinggang. Janganlah membelakangi hadirin. Ingat, posisi kita tetap dengan sopan menghadap hadirin. Jangan mengambil posisi duduk sejajar di tempat hadirin. Jika kita ingin duduk, duduklah di samping kiri panggung agak ke belakang jika acara yang kita perkenalkan itu berada di sisi kanan. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja harus pada posisi dekat dengan mic kita. Jangan menyalami pembicara yang baru turun dari podium, apalagi jika hal itu dilakukan secara sengaja di hadapan para tamu atau undangan. Ingat, kita hanya mengatur jalannya acara. Kita harus mengucapkan kata maaf jika di tengah-tengah berbicara tiba-tiba batuk sebelum melanjutkan kata-kata berikutnya. Hindari batuk tepat di muka mic. Palingkan kepala kita ke kiri atau ke kanan menjauhi para tamu undangan ketika batuk. Dan ucapan pula kata maaf jika kita salah dalam membaca. Jangan menggunakan kata atau anu ataupun sejenisnya. Jangan berpegang pada mic jika mic tersebut sudah berstandar. Dan jangan berbicara dahulu jika undangan atau tamu atau penonton sedang bertepuk ataupun tertawa mereaksi sesuatu di panggung atau di depan. Tunggu hingga mereka reda sejenak. Berbicaralah lagi jika kita justru mengharapkan agar reaksi hadirin itu berhenti. Yang kelima, sikap dari acara yang satu ke acara yang lain. Jika bermaksud meneruskan ke acara berikutnya, cukup dengan hanya menyebutkan acara apa yang akan disajikan pada acara berikutnya. Tidak perlu mengulas atau mengomentari pidato atau sambutan yang baru saja berlalu. Apalagi mengulangi, walaupun hanya pokok-pokoknya saja secara bertele-tele. Ingat, hadirin tidak akan tertarik pada hal-hal semacam itu. Yang keenam, menutup acara. Ketika kita menutup acara, kita harus mengucapkan terima kasih pada pendengar atau penonton. Ucapkan terima kasih kepada pembicara atau pemeran,
dan ucapkan kata penutup dengan mohon maaf jika ada kekurangan, kemudian tutuplah dengan salam. Sampaikan kepada pendengar secara singkat dan jelaskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut, yaitu kesimpulan diadakannya atau diselenggarakannya kegiatan, dan kesimpulan dari isi ceramah atau isi beberapa ceramah secara umum atau global. Sampaikan juga harapan-harapan kita sebagai panitia terhadap pendengar setelah usai kegiatan atau acara tersebut. Misalnya, mohon kritis atas kualitas penyelenggaraan kegiatan yang baru lalu, kemudian mohon saran jalan keluarnya, dan meminta harapan semoga puas dengan adanya penyelenggaraan acara yang baru lalu. Kemudian yang ketujuh, lain-lain sebagai tambahan. Kadang-kadang panitia suatu kegiatan berkenan atau bermaksud memberikan pengumuman-pengumuman tambahan pada akhir kegiatan. Pengumuman ini bisa jadi yang berhubungan dengan acara yang baru lalu maupun yang berhubungan dengan hal-hal lain. Untuk itu sebaiknya disampaikan saja sesudah seluruh acara tadi ditutup. Jangan sekali-kali diselipkan pada acara-acara dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Jangan pula disampaikan pengumuman-pengumuman itu menjelang acara ditutup. Ada baiknya setelah kita mengucapkan salam penutup, kita masih sejenak berada di posisi semula, memegang atau dekat dengan mic untuk sekedar melepas para tamu dengan sikap sopan. Usahakan tidak segera menghilang dari pandangan pendengar. Kita boleh juga langsung menyalami pembicara setelah acara ditutup atau juga menyalami para tamu. Setelah seluruh acara ditutup, sebenarnya kegiatan protokoler sudah selesai. Oleh karena itu, suasana lebih bersifat familiar atau kekeluargaan. Yang paling akhir ialah keikutsertaan MC berbaur dengan panitia lainnya, termasuk dengan penerima tamu, dan bersama-sama melepas para tamu meninggalkan ruangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai terampil berpidato. Sebelum terampil berpidato, kita juga harus mengetahui pengertian dari pidato. Pidato adalah bagian dari kemampuan berbahasa. Pidato juga merupakan suatu sistem komunikasi bahasa. Melalui pidato, sesuatu pesan akan dapat kita sampaikan kepada khalayak. Sebab itulah media dakwah yang umum digunakan ialah melalui pidato. Pidato merupakan suatu komunikasi langsung antara pembicara dengan audiens atau pendengar ataupun pemirsa. Berhasil dan tidaknya pesan yang disampaikan kepada audiens itu bergantung sejauh mana kemampuan seseorang dalam berpidato. Unsur-unsur dari pidato. Yang pertama, ide pidato. 2. Tema pidato. 3. Materi pidato. 4. Subjek pidato. 5. Objek pidato. Dan yang keenam, efek dari pidato. Struktur dari pidato. Yang pertama, sapaan, kemudian salam, pembuka, isi, penutup, ucapan terima kasih, dan yang terakhir, salam. Dalam berpidato, kita juga harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dari berpidato. Yang pertama, menguasai materi pidato. 2. Menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Tidak merendahkan martabat dan harga diri pendengar. 5. Percaya diri. Dan yang keenam, pintar dalam membaca situasi. Metode-metode dalam berpidato. Dalam berpidato terdapat 4 metode. Yang pertama, impromptu. Metode jenis ini adalah metode yang penyampaian pidatonya tanpa persiapan. Bisa dibilang pidato tersebut dilakukan secara mendadak atau spontan, sehingga tidak ada persiapan yang matang. Yang ada hanyalah mengandalkan pengalaman dan wawasan sendiri. Dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas atau improvisasi. Biasanya, metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Yang kedua, metode ekstemporan.
Metode pidato ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Bisa jadi, sang pembicara menggunakan skema dan menulis kata atau poin-poin penting pada secari kertas kecil. Jika kita akan membawakan topik pidato tentang lingkungan, maka dalam metode ini kita mengambil beberapa garis besar yang mesti kita sampaikan tanpa membuat naskah pidato yang utuh, tetapi hanya berupa catatan kecil berisi garis besar yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, metode naskah. Metode pidato jenis ini tergolong metode yang mudah karena kita tinggal membaca teks naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang keempat, metode menghafal atau tanpa teks. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah pidato yang sudah dibuat terlebih dahulu. Bagi yang otaknya berbakat untuk hafal menghafal, mungkin metode ini akan sangat mudah baginya. Ia tinggal membuat naskah yang kemudian dihafal dan disampaikan saat pidato. Sayangnya, tidak semua orang memiliki bakat menghafal. Kalaupun ia bisa menghafal, saat berpidato ia sering lupa dan berusaha untuk mengingat apa yang sudah dihafal. Akibatnya, ini akan terlihat tidak alami. Cobalah untuk menghafal naskah dengan baik sambil latihan dengan gerak tubuh ataupun ekspresi wajah yang sesuai, sehingga pidato terlihat alami dan mempesona pendengar. Ketika kita berpidato dengan menggunakan metode naskah, ada beberapa langkah utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pidato. Yang pertama, kita harus meneliti masalah. Kita harus menentukan topik dan tujuan pidato, kemudian menganalisis pendengar dan situasi, dan memilih dan menyempitkan topik. Yang kedua, menyusun uraian. Dalam menyusun uraian, kita harus mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, dan menguraikan secara mendetail. Dan yang ketiga, kita harus berlatih berpidato. Jika kita belum terbiasa tampil di depan umum, latihan berbicara sebelum berpidato sangatlah diperlukan. Kita dapat melatih intonasi, pengucapan, ataupun gaya saat berpidato. Kita juga dapat menentukan metode pidato yang akan digunakan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum berpidato. Yang pertama, persiapan mental. Secara psikologis, mental merupakan bagian penting dalam persiapan berpidato. Mental akan memengaruhi penampilan pidato kita. Semakin baik kondisi mental, akan semakin mendukung pidato kita dengan baik. Hal yang sering muncul ketika berkaitan dengan mental adalah rasa grogi dan kurang percaya diri, rasa malu, dan juga rasa takut. Yang kedua, persiapan fisik. Berbicara dalam durasi waktu tertentu memerlukan kondisi fisik yang prima, terlebih jika harus berbicara berjam-jam. Tentu akan menguras banyak tenaga dan pikiran. Disinilah perlunya kita menyiapkan fisik dengan baik sebelum berpidato. Berkaitan dengan fisik, yang perlu kita jaga dan kita persiapkan adalah kesehatan, stamina, dan juga pita suara. Ketika kita berpidato, kita pasti akan tampil di atas podium. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara tampil di podium. Yang pertama, cara berpakaian. Pembicara harus berpakaian bersih, rapi, dan sesuai. Bersih tidak berarti harus baru dan mahal. Malahan, pakaian yang terlalu mahal dan perhiasan yang berlebihan akan mengesankan adanya niat pamer. Sebaliknya, pakaian yang terlalu sederhana dan lusuh, apalagi cara memakainya tampak sekenanya saja, akan mengesankan kurang menghargai pendengar. Lalu, pakaian yang bagaimana yang dianggap baik? Yang baik ya yang wajar saja sesuai dengan kepantasan di lingkungan pendengar. Yang kedua, cara berdiri di podium. Begitu dipersilahkan, pembicara harus segera berdiri kemudian berjalan menuju podium secara wajar. Jangan dibuat-buat. Jangan langsung berbicara begitu sampai di podium.
Diam dulu sekitar 20 detik, menenangkan diri dengan menghirup udara sedalam-dalamnya sambil memandang semua pendengar. Pandangan mata ini harus dilakukan secara merata, menjangkau semua pendengar, baik yang di depan maupun yang ada di belakang, baik yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Apa gunanya? Agar semua pendengar merasa diajak berbicara. Inilah awal kontak batin antara pembicara dengan pendengar. Yang ketiga, cara memegang mikrofon. Mikrofon yang sudah ada standarnya jangan dipegang-pegang. Selain menimbulkan bunyi mendengung, juga mengesankan pembicara tidak tenang. Kemudian mikrofon yang tidak ada standarnya, cara memegangnya secara wajar saja. Jangan dipermainkan kabelnya dan jangan dipakai bergaya seperti penyanyi di panggung. Jarak antara mikrofon dan mulut jangan terlalu dekat dan jangan pula terlalu jauh. Jarak ideal biasanya 20 cm. Jarak yang terlalu dekat mengakibatkan suara tidak jernih dan pembicara akan terpengaruh untuk berbicara seperti orang berbisik. Sebaliknya, bila terlalu jauh, suara tidak akan masuk ke dalam sound system. Cara membuka pidato. Ada 3 cara dalam membuka pidato. Yang pertama, mengucapkan rasa syukur. Membuka pidato dengan rasa syukur sudah sangat lazim. Demikian seringnya menggunakan cara ini, pembicara sudah sangat hafal hingga kata-kata yang diucapkannya mengalir tanpa penghayatan. Contohnya, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, dengan menceritakan pengalaman. Membuka pidato dengan menceritakan pengalaman amat mudah dilakukan. Setelah mengucapkan salam dan kata-kata sapaan, pembicara langsung menyampaikan pengalamannya yang ada hubungannya dengan isi pidato. Pengalamannya ini tidak harus disampaikan persis apa adanya, tetapi dapat diolah. Artinya dapat ditambahi, dikurangi, atau dapat diubah sesuai kebutuhan agar lebih menarik dan cocok dengan pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, membuka pidato dengan menyampaikan cerita ilustrasi. Cerita yang dimaksud di sini bukan cerita pengalaman pembicara, melainkan cerita umum. Banyak cerita menarik yang dapat dikaitkan dengan isi dari pidato yang akan disampaikan. Itu tadi pemaparan saya mengenai terampil menjadi MC dan terampil berpidato. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.